Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdi Hidayat, NIM 2323130058, Prodi Ekonomi Syariah. Tugas video mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Judul yang saya ambil yaitu tentang karakteristik ekonomi Islam. Latar belakang. Ekonomi Islam memiliki karakteristik khas yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa karakteristik utamanya melibatkan konsep keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Sistem ekonomi Islam juga menekankan transparansi, kebebasan individual, serta larangan riba dan spekulasi. Prinsip syariat termasuk zakat dan sedekah turut memain peran penting dalam mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan 1. Mengetahui jenis-jenis karakteristik ekonomi Islam. 2. Mengetahui dalil dasar ekonomi Islam. 3. Mengetahui moral dan nilai dasar ekonomi Islam. 4. Mengetahui kebijakan ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagi sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam tanpa mengangkang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Karakteristik ekonomi syariah bisa juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Jenis-jenis karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya 1. Menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip dari ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengutamakan keadilan. Dengan kata lain, seluruh keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. 2. Hubungan antara nilai spiritual dan nilai material. Islam adalah bentuk membantu ekonomi nasabah untuk mendapatkan manfaat sesuai ajaran Islam. 3. Pemberian kebebasan berdasarkan ajaran Islam. Ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan ekonomi. 4. Pengakuan berbagai jenis kepemilikan. Kepemilikan dana dan aset dalam perekonomian sebenarnya hanya milik Allah semata. Prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi juga mengatur kepemilikan kolektif dan menghindari monopoli serta eksploitasi. 5. Diikat oleh iman, syariah, dan akhlak. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah syariah dan moralitas untuk menyeimbangkan ekonomi. Diikat oleh iman dan syariah adalah kewajiban moral dan etika yang diberikan oleh iman dan syariah. 6. Menjaga keseimbangan mental dan fisik. Tujuan ekonomi syariah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan fisik, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dan kedamaian batin dalam hidup seseorang. 7. Memberikan ruang bagi negara dan pemerintah. Ekonomi syariah memberikan ruang bagi pemerintah dan negara untuk campur tangan sebagai perantara ketika timbul masalah. 8. Larangan riba. Suatu bentuk riba adalah akumulasi pembayaran dari seseorang yang memiliki properti kepada orang yang meminjam properti karena kegagalan untuk membuat janji untuk pembayaran pinjaman dari waktu tertentu. Dalam ekonomi Islam, riba dilarang.
Dalil dasar ekonomi Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal iwalah yang berkaitan dengan ekonomi dan juga hukumnya. Sumber-sumber hukum pertama dan utama ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab permasalahan yang muncul di permukaan terkait tentang ekonomi. 2. Hadis. Hadis atau as-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita jumpai kasana aturan terkait perekonomian syariah. 3. Ijma. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga diturunkan dari konsensus ulama. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru muncul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang bisa dikenal dengan istilah ijtihad. 4. Qiyas. Dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat juga diturunkan melalui qiyas, yaitu penggunaan analogi hukum untuk mengadaptasi hukum Islam dalam konteks baru. Moral dan nilai dasar ekonomi Islam. 1. Keadilan. Prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan kontribusinya. 2. Kesederhanaan. Ekonomi Islam mendorong gaya hidup sederhana, penggunaan kekayaan yang bijaksana, menghindari pemborosan dan konsumsi yang berlebihan. Kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kepedulian, dan membantu sesama menjadi landasan bagi praktik-praktik ekonomi Islam, termasuk pembagian zakat dan bantuan kepada yang membutuhkan. 4. Akuntabilitas. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam semua transaksi ekonominya, dan ekonomi Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis dan keuangan. 5. Kepemilikan yang bertanggung jawab. Kepemilikan dalam ekonomi Islam harus dilakukan dengan tanggung jawab, menghindari eksploitasi dan monopoli, dan penyalahgunaan kekuasaan. 6. Keseimbangan lingkungan. Ekonomi Islam memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan, menghormati alam, dan menghindari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Basic dasar ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip dasar yang mendasari kebijakan ekonomi Islam. 1. Prinsip keadilan dan keseimbangan. Kebijakan ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. 2. Larangan riba. Kebijakan ekonomi Islam melarang praktik riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi keuangan. 4. Larangan masyir dan misyir atau perjudian. Kebijakan ekonomi Islam melarang perjudian yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam ekonomi. 4. Prinsip kepemilikan. Islam mengatur kepemilikan secara adil dan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi atas harta benda, namun tidak mutlak seperti kapitalis. 5. Zakat dan sedekah. Kebijakan ekonomi Islam mendorong pembayaran zakat dan sedekah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. 6. Kerjasama dan berbagi. Islam mendorong kerjasama dan berbagi di antara anggota masyarakat untuk menciptakan keberkahan ekonomi secara keseluruhan. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih semuanya karena berkenan melihat video saya. Mungkin hanya sampai di sini saja penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.